kurikulum, karena kurikulum inilah yang menjadi motor pendidikan di sekolah kita ini. Karena dengan adanya kurikulum kalian bisa menimba ilmu dengan baik kalau ditunjang oleh kurikulum yang baik juga. Ya. Jadi untuk materi kurikulum ini kita membahas kurikulum yang akan kalian terima selama berada di SMA Negeri 7 Palembang. Sebelum membahas tentang kurikulum, itu untuk materi kurikulum ini kalian juga harus mengenal yang namanya wawasan Wiyata Mandala. Siapa yang tahu dengan arti wawasan Wiyata Mandala? Pernah dengar wawasan Wiyata Mandala? Kakak kelasnya saja belum pernah mengenalnya, kalian sudah pernah mengenalnya? Belum juga. Wiyata Mandala itu artinya apa coba? Sama artinya dengan apa? Sekolah. Ya. Jadi yang namanya wawasan Wiyata Mandala itu adalah pandangan kita terhadap sekolah ini, tempat kalian menimba ilmu, dan kalian harus komitmen bahwa kalian akan mendukung apapun yang ada di sekolah yang tempat kalian menimba ilmu. Itu wawasan Wiyata Mandala. Nah, jadi untuk wawasan Wiyata Mandala berarti di SMA Negeri 7 Palembang itu yang harus kalian yang namanya menjaga nama baik SMA Negeri 7 Palembang. Kemudian lagi di dalam kurikulum ini kalian harus mengetahui visi misi di SMA Negeri 7 Palembang. Visi di SMA Negeri 7 Palembang sudah tahu belum? Belum tahu. Kakak kelas juga belum tahu. Terlalu. Kalian sudah beberapa tahun di sini. Sekarang Ibu tanya, visi kita di SMA Negeri 7 ada berapa? Visi SMA Negeri 7 ada berapa? Ada 7. Misinya ada berapa? Misinya ada berapa? 1. Misi SMA Negeri 7 ada 1, visinya ada 7. Nanti kalian pelajarin ya. Setiap upacara selalu disebutkan kan? Nanti setiap upacara dibacakan visi misi SMA Negeri 7 Palembang. Dan kalian harus ingat, tidak perlu apa tapi mengingat. Sebab dengan mengingat kita bisa melaksanakannya. Sebab visi misi itu bukan cuma diucapkan, tapi dipahami dan dijalankan. Ya, itu visi misinya. Kemudian struktur kurikulum. Struktur kurikulum di SMA Negeri 7 sama dengan di SMA negeri yang lain, sama di SMA swasta yang lain. Ya, yang namanya struktur kurikulum itu adalah apa saja materi pelajaran yang kalian terima selama di SMA ini. SMA sekarang ini bukan namanya lagi kelas 1 ya, tapi kalian namanya kelas berapa? Kalau sekarang baru masuk kelas berapa namanya? Iya, jadi kelas 10. Nah, kelas 10 pada kurikulum Merdeka sekarang ini bukan kurikulum 13 lagi, kurikulum Merdeka di SMP, kurikulum Merdeka kan? Nah, pada kurikulum Merdeka kelas 10 ini dikenal dengan fase E. Ya, fase E. Nah, tidak lagi disebut kelas 1, tapi fase E kelas 10. Mata pelajarannya apa saja yang kalian pelajari di fase E ini? Apakah kalian sudah sehat? Sudah sarapan? Tadi sudah perkenalan dengan Ibu. Sekarang kita masuk materi kesiswaan. Ya. Kemarin waktu kalian daftar ulang, sudah dapat ini nak? Sudah? Semuanya sudah? Sudah dipelajari, dipahami di rumah. Nah, di situ ada hak dan kewajiban Anda. Ya. Hak itu apa? Hak yang diberikan untuk Anda. Ya, hak itu. Anda punya hak di sekolah. Ya. Kewajiban. Ada kewajiban yang harus Anda taati. Nah, kewajiban banyak, hak juga banyak. Di rumah
Ya, implementasinya di rumah, di keluarga. Itu ada hak Anda, ada kewajiban Anda. Hak Anda apa di rumah, keluarga? Mendapat kasih sayang orang tua. Itu hak Anda. Kewajiban di rumah apa? Taati peraturan orang tua. Yang pertama, di sekolah Anda punya hak. Apa hak Anda? Belajar, mendapat ilmu. Ada kewajiban Anda. Katanya tadi, taati peraturan. Ke sekolah 6.40 sudah sampai di sekolah. Jika Anda melanggar, paham ya? Anda akan dikenakan apa? Sanksi. Tidak usah lapor yang tua kalau salah. Di sini Anda dididik disiplin. Umpama ada namanya Clara, umpama ada Clara datangnya 6.40. Bu, saya telat. Ya, saya baru kesiangan. Apakah Clara marah? Tidak. Bagaimana seorang pelajar? Siapkah menerima sanksi? Siap, nak. Ya. Nah, sanksinya apa yang pertama? Kesesuaian ini. Kalian duduk di sini. Ya, duduk di sini. Duduk di sini sambil mendengarkan baca Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, telat lagi dengar. Yang ketiga, lagi dan ada tambahan sanksi. Nah, disinilah mendidik Anda kalau Anda telat. Tapi usahakan jangan telat. Ya, nggak usah lapor orang tua. Bagaimana seorang pelajar? Kalau orang pelajar ini harus apa? Ini kuat kan? Nggak usah jadi anak mama. Nggak usah jadi ya. Jadi tolong anak-anak, bagian kesiswaan sudah ada di situ, ruang kesiswaan. Tuh, toilet belakang, toilet yang bagian. Ya, itu ruang kesiswaan. Ya, yang ada Madam Joda. Ya, jadi paham hak kalian menerima pelajaran. Kewajiban kalian apa kewajiban? Mematuhi peraturan. Bila melanggar, sanggupkah menerima sanksi? Nian? Awas ya. Tanggal 14 kita masuk jam berapa? 6.40. Siapa yang melanggar? Ngaji di lapangan. Satu lagi, sudah 3 kali bersihkan WC guru. Mau nggak? Kan melanggar. Kalau melanggar harus apa? Harus belajar bertanggung jawab. Karena di masyarakat, nak, kalian akan bertanggung jawab. Ya, di sekolah bertanggung jawab sebagai seorang prasarana. Jadi yang kaitan dengan sarana prasarana sekolah nanti mintanya ke ibu. Apa saja sarana prasarana yang ada di sekolah? Terlebih dahulu ibu kenalkan dulu fasilitas sarana yang ada di SMA Negeri 7. Yang pertama, pastilah kamu harus tahu, karena ruangan ini tempat kamu belajar, tempat kamu menempa ilmu, tentu kamu harus ada di ruang yang namanya ruangan kelas. Kebetulan kami sekarang posisinya di lapangan. Ruangan kelas kita ini dari sudut dekat masjid itu ruang dari kelas 10.
Terus yang di depan ini juga ruang kelas. Jadi kalau kelas 10 di sana 10.1, 10.2, terus bergerak 10.3, 10.4, 10.5 sampai di 10.6. Di 10.6 sebelahan dengan ruang OSIS dan ruang BK. Nah, lalu kembali ke sebelah kiri. Kamu lihat gedung megah ini, inilah banggaan SMA Negeri 7 mempunyai satu bangunan yang megah. Nah, ini ada 3 lantai. Lantai pertama itu asalnya adalah labor kimia, labor fisika dan biologi. Yang sebelah kiri labor fisika, sebelah kanannya sebelah kiri labor biologi, sebelah kanannya labor fisika. Akan tetapi karena daya tampung SMA Negeri 7 ini banyak dan baru, jadi itu hasil sumbangan dari siswa SMA Negeri 7. Kemarin sudah pernah masuk di sana ya? Iya. Kemudian di belakang lagi ada WC. Kalau sudah ke WC di bagian belakang, yang sebelah kanannya itu adalah WC perempuan. Sementara di sebelah kirinya adalah WC laki-laki. WC karena yang di atas itu dulu sebetulnya ada WC, tapi karena pemantauannya agak sulit, jadi WC akhirnya dialihkan semua ke bagian belakang. Jadi semuanya tetap di bagian belakang. Jadi yang walaupun di lantai 2 dan lantai 3 WC-nya tetap ke bawah. Nah, tugas kamu di SMA 7 ini tentu menjaga semua fasilitas yang ada di SMA Negeri 7 ini. Jangan dirusak. Tugas kamu untuk menjaga dan memeliharanya. Apalagi kamu sebagai siswa SMA Negeri 7. Kalau nanti ada yang ketahuan merusak fasilitas sekolah, akan mendapatkan sanksi. Jadi Ibu perlu ingatkan, nanti kalau sudah masuk, sudah jadi siswa SMA Negeri 7, fasilitas sarana dan prasarana di sekolah dijaga. Ini alhamdulillah pada saat kamu menjadi siswa SMA Negeri 7, masjidnya sudah bagus. Alhamdulillah. Manfaatkan masjid itu untuk beribadah, bukan untuk main-main dan numpang tidur, ya. Jadi tadi kata Ibu, jaga dan pelihara sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 7. Ini tugas kamu. Mengingat waktu, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, karena dari tadi Ibu sudah diingatkan waktu kita sudah habis. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa kompakkah kamu? Bagaimana tekstur orang cemburu? Materi yang saya akan sampaikan ini sebenarnya umum saja, tentang bagaimana kita membentuk
untuk karakter ya di era digital. Karakter di era digital. Kalau sebelum Pak bilang ini apa sih pentingnya kita mengembalikan karakter, pendidikan karakter di era digital ini? Apakah di sebelum era digital itu, apakah pendidikan karakter itu masih kita butuhkan atau tidak? Apakah justru di era digital ini pendidikan karakter mengalami dekadensi atau degradasi atau kemunduran? Kira-kira ada nggak yang tahu? Di antara kamu, apa kira-kira menurut pandangan kamu, pendapat kamu, persepsi kamu tentang karakter? PJR 3 kan benar ya? PJR 3 mana jawabnya? Ini betul juga loh. Ada nggak? Hai teman-teman, di sini saya Zulfa Nurhamidah, perwakilan dari PJR 4 Betawi, ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Haryoko tentang apa sih pandangan kalian tentang karakter. Menurut saya, karakter adalah jati diri dari sikap kita yang dibentuk oleh kita sendiri. Karakter bisa dibentuk dari diri sendiri, mulai dari karakter yang baik maupun buruk. Buatlah karakter yang positif dan baik sehingga kamu akan disenangi oleh orang-orang dan juga akan dihormati dan dihargai selayaknya masyarakat lainnya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pertemanan, dan lain-lain. Sekian, maaf jika jawaban saya ada salah kata. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PJR Melayu Bangka. Menurut saya, karakter itu adalah hal yang normal dan normal yang dimiliki oleh semua orang. Yang tidak normal adalah jika tidak memiliki karakter. Karakter ini bisa beragam dan unik. Sekian dari Melayu Bangka, Jaya. Apa ya? Saya berapa? Oke, kita PJR dulu ya. Oke. Duduk dulu. Nanti ada pembangunan karakter yang akan kita jalani dan kita punyai dalam hidup kita sendiri, apalagi sekarang mayoritasnya adalah digital. Saat pembangunan karakter dalam era digital harusnya lebih mudah, soalnya menurut pandangan saya dan apa yang saya lihat, anak-anak berumur 7 sampai 8 tahun, kelas 3 SD sampai 6 SD sudah memiliki handphone sendiri. Jadi saya harap orang tua dan para kakak-kakak sekalian bisa membantu mereka yang lebih muda nih. Soalnya mereka sudah mempunyai digital, dan digital itu bukan hanya kita seorang, tapi orang lain juga. sebenarnya kalau kamu sendirian, dua kasih ini. Tapi karena banyak nggak bisa. Kita tunggu dulu, mungkin ada istilah gini. Di atas langit, ada langit lagi. Cuma satu lain. Seseorang yang dibentuk dari perilaku sehari-hari atau lingkungan sekitar. Karakter juga bisa berubah-ubah jika kalian misal dari awal kalian karakternya baik, tapi kalian mengikuti karakter seseorang. Misalnya teman kalian jahat, kalian ikut jahat. Bisa juga kalian berubah menjadi karakter yang memburuk. Misal kalian buruk, awal-awalnya buruk, ranking terakhir, ikut-ikut geng-geng gak jelas, atau yang lainnya lah. Dan kalian mempunyai teman
yang baik ngajarin kalian. Akhirnya kalian sedikit demi sedikit karakter kalian berubah menjadi sopan, menjadi jujur, disiplin. Mungkin kalian lebih hormat lagi kepada yang lebih tua. Menurut saya begitu. Terima kasih. Keren juga. Perkenalkan, saya Safa Medina dari PJR 9 Ambon. Akan menjelaskan secara singkat pendapat saya menurut apa. Bye.
2023, 2024, 2025. Di sebelahnya lagi ada Kak, ada yang kenal tak? Belum kenal dulu. Ada Kak Sari Dendi sebagai sekretaris office tahun 2024-2025. Kalau Kak Deka tadi sekretaris 1, kalau Kak Arif ini sekretaris 2. Saya dulu untuk kakak-kakaknya. Nah, udah pada nggak sabar nggak sih dengerin materi dari Bu Ayu? Sudah makan? Sudah minum? Capek tak? Capek? Tambah lagi kakak-kakak, capek dia berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama Ibu Fauzia Hewi Rahayu Ningtyas. Biasa dipanggil Ibu Ayu. Ibu ngajar guru bimbingan konseling. Sekaligus jadi pembina marching band yang jadi pembukaan tadi oleh kakak-kakak. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh kita lanjut pemateri ya. Ayo. Di sini pemateri tentang masalah attitude. Boleh dicatat, boleh tidak. Didengarin baik apa ngomong. Di sini attitude sikap tiap orang pasti beda-beda. Attitude dan kepribadian setiap orang itu beda-beda. Next. Tidak apa-apa. Nanti dikasih slide. Dan pentingnya attitude dapat mempengaruhi perilaku, pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Attitude yang positif dapat mengarah pada hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek, termasuk kehidupan, pekerjaan, dan hubungan interpersonal. Itu antara teman, orang tua, kerabat, dan orang lain. Next. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang relatif stabil pada diri seseorang, bahwa berinteraksi dengan dunia maupun teman sebaya, menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Memahami kepribadian ini, kepribadian diri sendiri dan orang lain dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai kesuksesan. Kalau kalian diam tanpa berinteraksi dengan sesama, dengan teman, kalian tidak akan mendapatkan informasi yang kalian tidak tahu. Ya kan? Next. Cantik itu relatif. Cantik itu tidak selalu dengan wajah indah, kulit bening, body langsing. Tapi cantik orang yang pintar, berattitude, dan cantik hatinya, itu yang bakal selalu diingat orang. Ya dah. Kalau masalah cantik, body Waalaikumsalam. Silakan. Ayo. Ada yang kurang? Nomor? Urut? 73. Boleh, apa belakang?